Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para jamaah Masjid Tarbiyah Cilandak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan bahasan kita tentang penjelasan hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Kita masih dalam Abwabul Adzan, dalam bab-bab yang terkait dengan azan. Bab yang kelima, bab raf'is sauti bin nida, bab tentang mengeraskan suara ketika mengumandangkan azan. Artinya disunahkan ketika seorang mengumandangkan azan dengan mengeraskan suara, karena tujuannya adalah untuk memanggil orang-orang untuk hadir ke masjid, bahwasanya waktu salat sudah tiba, sehingga mereka tergerak untuk menuju ke masjid untuk bisa melaksanakan ibadah salat. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari membawakan perkataan Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala, wa qala Umar bin Abdul Aziz, adzin adzanan samhan wa illa fa'tazilna. Yaitu Umar bin Abdul Aziz rahimahullah berkata kepada salah seorang tukang azan, muadzin, dia berkata, adzin adzanan samhan, itu azan yang baik ya. Azan yang samhan itu jangan terlalu berlebihan kerasnya. Wa illa fa'tazilna, kalau enggak tinggalkan kami ya. Maksud dari Umar bin Abdul Aziz ini, kalau kita lihat zahirnya seakan-akan bertentangan dengan judul bab. Judul bab adalah disunahkan atau mengangkat suara ketika azan, tetapi Umar bin Abdul Aziz malah menegur orang yang azannya terlalu tinggi, sehingga Umar mengatakan adzin adzanan samhan, yaitu azan yang sedang-sedang saja ya. Wa illa fa'tazilna, kalau tidak maka tinggalkan kami. Kenapa Umar bin Aziz menegur seseorang ya? Ternyata dijelaskan dalam riwayat yang lain ya, dari disambung oleh Ibnu Abi Syaibah ya, dari jalan Umar bin Sa'id bin Abi Husain, dia bercerita anna muadzinan adzana fatarraba fi adanihi. Yang ditegur adalah seorang muadzin yang dia mengumandangkan azan dan dia terlalu bernada dalam azannya. Fatarraba, yaitu terlalu bernada dalam azannya, ya, melenggak-lenggok azannya. Faqala lahu Umar bin Abdul Aziz, maka Umar bin Abdul Aziz pun menegurnya dengan berkata, adzin adzanan samhan, itu azan yang wajar. Kalau kita artikan azanlah dengan azan yang wajar. Wa illa fa'tazilna, jika tidak maka tinggalkan kami. Jadi bukan masalah kerasnya, tetapi dia ternyata ketika mengumandangkan azan terlalu berlebihan dalam tatrib, yaitu melenggak-lenggok nadanya, sehingga ditegur oleh Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala. Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah berkata, ya, wa zahirnya kenapa Umar bin Abdul Aziz menegur, annahu khafa alaihi min at-tatrib al-khuruj 'anil khusyu', la annahu nahahu an rafi'is saut. Zahir daripada teguran Umar bin Abdul Aziz ini, yaitu Umar takut ketika Umar bin Abdul Aziz ketika itu sebagai khalifah, dia khawatir kalau tukang azan ini, muadzin ini terlalu berlenggak-lenggok dalam azannya, maka bisa mengeluarkan dari khusyuk ketika azan. Subhanallah. Jadi ternyata ketika seorang azan juga dianjurkan untuk khusyuk. Ketika dia fokus pada nadanya, terlalu berlenggak-lenggok ya, bisa jadi keluar daripada kekhusyuan. Bukan maksudnya adalah Umar melarang dia dari mengangkat suara ya, mengeraskan suara. Jadi mengeraskan suara boleh, tapi jangan terlalu berlenggak-lenggok. Syekh Utsaimin rahimahullahu taala ketika mengomentari perkataan Umar, bisa jadi maksudnya, kata beliau, yaitu seorang azan terlalu berlebihan. Jadi seorang azan itu suaranya keras tapi santai. Jangan terlalu keras sampai pita suaranya mau putus, sampai suaranya terlalu berlebihan ya. Sampai kadang-kadang tidak terkontrol nadanya saking terlalu mengangkat suara ketinggian. Seorang angkat suara keras ya, karena ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh Bilal mengumandangkan azan, kata Rasulullah SAW, fa inna Bilalan anda minka sautan. Bilal suaranya lebih keras daripada engkau. Jadi suara keras dalam azan dituntut, tapi seorang azan dengan wajar. Makanya dikatakan adzanan samhan.
Hendaknya kau adzan dengan adzan yang wajar. Jangan terlalu berlebihan sampai kita suara mau putus sampai terlalu keras yang tidak enak didengar, berlebih-lebihan. Atau tadi penjelasan Ibnu Hajar berdasarkan riwayat yang lain, orang ini mengumandangkan adzan dengan berlenggak-lenggok tidak wajar. Nadanya terlalu berlenggak-lenggok tidak wajar, maka ditegur oleh Umar bin Abdul Aziz karena khawatir ketika adzan bisa keluar dari kekhusyuan tatkala adzan. Baik. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, qala haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Sa'sa'ah Al-Ansari thumma Al-Mazini an abihi annahu akhbarahu anna Aba Sa'id Al-Khudri qala lahu. Ya, bahwasanya Abu Sa'id Al-Khudri berkata kepada ayahnya, "Inni araka tuhibbul ghanam." Jadi kata Abu Sa'id Al-Khudri sahabat, dia melihat salah seorang, dia berkata, "Saya melihat engkau suka dengan kambing wal badiyah." Suka dengan kambing-kambing, suka dengan pedesaan, pedalaman-pedalaman. Kemudian kata Abu Sa'id Al-Khudri, "Fa idza kunta fi ghanamik aw badiyatik," jika kau sedang berada mengurus kambing-kambingmu atau kau sedang berada di pedalaman, fa adzanta bis salat, kemudian engkau mengumandangkan azan untuk salat, farfa sautaka bin nida, maka keraskanlah suaramu, angkat suaramu dengan azan tersebut. Fa innahu la yasma'u mada sautil muadzin, karena tidak ada satupun yang mendengar ujung dari suaranya muadzin, baik jinnun wala insun, apakah jin atau manusia, wala syai' atau suatu apapun, illa syahidalahu yaumal qiyamah, kecuali akan menjadi saksi baginya pada hari kiamat kelak. Qala Abu Sa'id Al-Khudri berkata, sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sangat jelas bahwasanya mengangkat suara, mengeraskan suara ketika adzan disunahkan, dianjurkan ya. Di antara hikmahnya sebagaimana kita ketahui, karena fungsi adzan adalah memanggil orang untuk salat agar orang mungkin tertidur bisa terjaga mendengar adzan, kemudian orang lagi sibuk bekerja bisa berhenti dari pekerjaannya siap-siap untuk salat. Itu terkait dengan orang lain, terkait dengan dirinya sendiri. Muadzin ketika dia mengumandangkan adzan dengan adzan yang keras, semakin banyak yang mendengar, maka akan menjadi saksi baginya pada hari kiamat kelak. Makanya Abu Sa'id Al-Khudri berkata, dia menyampaikan hadis Nabi SAW, fa innahu la yasma'u mada sautil muadzin, tidak ada yang mendengar ujung dari suara muadzin, ya, apakah jinnun wala insun, jin atau manusia atau apapun, kecuali akan menjadi saksi baginya pada hari kiamat. Itu menjadi saksi bahwasanya dia telah mengumandangkan azan, dan ini menjadikan muadzin menjadi tersohor pada hari kiamat kelak. Ya, ini di antara dalil yang pendapat yang mengatakan muadzin lebih afdal daripada imam. Kenapa? Karena suara muadzin manfaatnya banyak. Ya. Di antaranya menjadikan orang-orang datang ke masjid. Di antaranya bermanfaat bagi dia. Semua yang mendengar suaranya akan menjadi saksi baginya pada hari kiamat kelak. Ya. Bahkan dalam sebagian riwayat bukan hanya bukan hanya manusia yang mendengar, tapi bahkan seluruh yang mendengar, benda-benda mati juga ya. Jadi mada saut maksudnya ghayatu sautihi ya. Jadi tidak ada yang mendengar ujung suara muadzin sampai di ujung, sampai suaranya yang paling kecil masih terdengar, misalnya terdengar sekilo kalau dulu tidak pakai mikrofon, atau 2 kilo terdengar, maka yang 2 kilo di ujung sana, ujung dari suara muadzin, kalau ada yang dengar di sana akan menjadi saksi. Apalagi yang dengar sebelumnya. Kalau suara yang paling ujung saja, yang paling terakhir, yang paling kecil masih didengar oleh apapun akan menjadi saksi, apalagi yang sebelumnya ya. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Ibnu Khuzaimah, la yasma'u sautahu syajarun wala madarun wala hajarun wala jinnun wala insun. Tidak ada yang mendengar suara muadzin, baik pohon maupun batu maupun tanah maupun jin maupun manusia, kecuali akan menjadi saksi baginya ya. Ini hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Dan juga riwayat yang lain dari Abu Dawud, Ibnu Khuzaimah dan Nasa'i dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu,
al-muadzin yughfar lahu mada sautihi wa yashhadu lahu kullu ratbin wa yabisin. Ya. Kata Abu Hurairah dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang mengumandangkan azan maka diampuni dosa-dosanya sekeras suaranya. Semakin jauh suaranya maka semakin diampuni dosa-dosanya. Wa yashhadu lahu kullu ratbin wa yabisin. Setiap yang basah maupun kering akan menjadi saksi baginya. Zahirnya yang akan menjadi saksi bagi dia bukan cuma makhluk hidup, maksudnya bukan cuma manusia, jin, tapi bahkan batu, bahkan sebagaimana kata Nabi, syajarun, pohon, batu yang sampai suaranya menggema, suaranya sampai mengenai pohon, batu semua akan menjadi saksi. Jadi itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kullu syai'in 'ala Allah yasir, semuanya mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang dimaksud dengan wala syai', ya. Tidak sesuatu apapun, maksudnya mencakup benda hidup maupun benda mati. Ini keutamaan yang besar bagi orang yang mengumandangkan azan. Saya katakan tadi sampai-sampai khilaf di kalangan para ulama mana yang lebih afdal, muadzin atau imam, karena muadzin memiliki banyak faedah, ya. Banyak faedah. Banyak keutamaan. Kemudian ini juga dalil bahwasanya jika seorang bersendirian, dia juga boleh mengumandangkan azan. Karena kata Abu Sa'id Al-Khudri, "Inni araka tuhibbul ghanam wal badiyah." Aku lihat engkau suka dengan kambing-kambing dan juga pedalaman. Fa idza kunta fi ghanamika aw badiyatika fa adzanta bis salat. Jika kau sedang bersama kambing-kambingmu sendirian saja, ya. Sedang di pedalaman, tidak ada orang lain, azan, tetap azan, tidak ada masalah. Karena meskipun tidak ada makmum, karena kau sendiri enggak mungkin kambing jadi makmum, enggak, ya. Kamu sendirian, toh ada faedahnya azanmu tersebut, bahwasanya yang di sekitarmu yang mendengar suaramu itu radius berapa, taruh azanmu itu terdengar radius 500 meter atau 1 kilo, semuanya akan menjadi saksi bagimu pada hari kiamat kelak. Dan ini keutamaan yang sangat besar bagi orang yang mengumandangkan azan. Baik, kita lanjutkan bab berikutnya, ya. Bab berikutnya, bab ma yuhqanu bil adzani minad dima. Bab tentang bahwasanya darah terjaga dengan azan, ya. Artinya suatu negeri tidak boleh diserang kalau terdengar dikumandangkannya azan di negeri tersebut. Dikumandangkan azan di negeri tersebut, ya. Mungkin tadi kita bertanya bagaimana benda-benda mati bisa mendengar, bisa jadi saksi. Kita bilang ya, Allah Maha Kuasa, ya. Dan dalam hadis-hadis banyak bahwasanya Allah memberikan perasaan bagi sebagian benda. Seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Uhudun jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu." Jabal Uhud adalah gunung yang kita mencintainya dan dia mencintai kita, ya. Bahkan Nabi pernah berbicara dengan gunung Uhud. Kata Nabi SAW, "Uskun ya Uhud." Ketika gunung Uhud bergetar, Nabi SAW mengatakan, "Uskun ya Uhud." Dia menggawahi gunung Uhud. "Fa inna ma'alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidan." Semuanya yang di atas engkau adalah seorang nabi, kemudian seorang siddiq itu Abu Bakar, dan orang yang mati syahid itu Umar dan Utsman. Dan Nabi SAW pernah berkata, "Inni la'alamu hajarun bi Makkah kana yusallimu alayya." Aku tahu sebuah batu di Mekah dulu waktu aku masih belum jadi nabi, dia beri salam kepada aku. Dan dalil seperti ini banyak, seperti dalam hadis Bukhari ketika Rasulullah SAW sedang berkhutbah, biasanya bertelekan kepada sebuah batang korma, namun ketika dibuatkan mimbar bagi Nabi, batang korma tersebut ditinggalkan oleh Nabi, maka dia pun terdengar suara isakan batang korma tersebut karena ditinggal oleh Nabi SAW. Nabi datang pun Nabi mengelusnya. Kemudian juga para sahabat mendengar tasbih makanan di zaman Nabi SAW, makanan bertasbih mereka dengar. Kemudian juga misalnya ketika Musa alaihissalam mandi, kemudian dia meletakkan baju di atas batu, tahu batunya berjalan, maka Umar berteriak, maka Musa alaihissalam berteriak, "Ya hajar thawbi, wahai hajar bajuku, jangan kau bawa lari." Jadi ya, kalau Allah berkehendak, benda-benda mati tersebut dijadikan menjadi saksi, mendengar dan bisa menjadi saksi pada hari kiamat. Kita beriman pada hal yang gaib. Semuanya mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Bukankah tangan kita akan berbicara pada hari kiamat kelak, kaki kita akan berbicara? Kata Allah, "Yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun."
Pada hari tersebut mulut-mulut mereka akan kami tutup, kemudian tangan mereka berbicara, kaki mereka berbicara. Kata Allah, wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Mereka berkata pada hari kiamat kepada kulit-kulit mereka, kenapa kulit-kulit kalian menjadi saksi? Kulit yang tidak ada mulutnya, tidak ada telinganya, tidak ada lisannya bisa berbicara, ya. Mendengar dan bisa berbicara. Baik, ini diantara keistimewaan para muadzin ketika mereka mengumandangkan azan, maka semua yang mendengar azan tersebut, ya baik batu maupun yang lain akan menjadi saksi baginya pada hari kiamat kelak. Jadi Allah menjadikan muadzin jadi tersohor pada hari kiamat kelak. Bab berikutnya, bab ma yuhqanu bil adzani minad dima. Bab tentang darah yang terjaga dengan azan. Artinya kalau ada satu negeri di situ dikumandangkan azan maka tidak boleh diserang. Tapi kalau ada negeri azan tidak ada azan sama sekali maka boleh diserang, ya. Ini di zaman peperangan, ya. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Ismail bin Ja'far an Humaid an Anas bin Malik dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza ghaza bina qauman lam yakun yughir bina hatta yusbih wa yanzur. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam jika mengajak kami untuk berperang memerangi suatu kaum maka Nabi tidak menyerang dengan tiba-tiba tapi beliau tunggu sampai pagi hari. Wa yanzur, kemudian beliau lihat. Fa in sami'a adzanan kaffa anhum. Kalau ternyata Nabi mendengar azan dikumandangkan dari tempat tersebut maka Nabi tidak menyerang. Berarti mereka negeri-negeri kaum muslimin, daerah kaum muslimin. Wa illam yasma' adzanan aghara alaihim. Kalau Nabi tidak mendengar azan maka Nabi menyerang dengan tiba-tiba. Ini musim peperangan. Maka Nabi serang dengan tiba-tiba menyerang mereka di pagi hari. Ini metode Nabi. Jadi kalau satu daerah dilihat dulu kalau dengar azan maka Nabi tidak serang. Kalau ada azan maka Nabi sallallahu alaihi wasallam serang dengan mendadak dengan para sahabat. Qala fa kharajna ila Khaybar fantahayna ilaihim lailan. Maka suatu hari kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam berperang menuju Khaybar. Dan kami tiba di tempat mereka yaitu mendekati lokasi mereka di malam hari. Nabi istirahat di malam, tidak diserang, tunggu sampai pagi. Falamma asbaha, tatkala di pagi hari, walam yasma adzanan. Rakib wa rakibtu khalfa Abi Talha. Ketika Nabi tidak mendengar azan sama sekali dikumandangkan, maka Rasulullah pun naik kendaraannya dan aku pun naik kendaraan di belakang Abu Talha. Wa inna qadami latamussu qadaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kakiku terkena kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ya, bersentuhan dengan kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala fa kharaju Abu Talha itu adalah bapak tirinya Anas bin Malik. Anas bin Malik punya ibu namanya Ummu Sulaim dan Ummu Sulaim nikah lagi dengan Abu Talha, ya. Jadi Abu Talha adalah bapak tiri Anas, maka Anas naik kendaraan di belakang Abu Talha. Kemudian Abu Talha berkata, "Fa kharaju ilaina bimakatilihim." Maka orang-orang Yahudi di Khaybar yang mau diserang oleh Nabi, mereka pun keluar. Mereka tidak sadar mereka melakukan kegiatan mereka seperti setiap pagi. Mereka keluar di makatli wa masahihim, mereka keluar dengan bawa keranjang-keranjang mereka, ya. Kemudian mereka bawa pacul-pacul mereka, ya, bertani karena mereka fallahun, mereka adalah para petani. Mereka ingin bercocok tanam, berkebun, maka mereka bawa keranjang-keranjang, bawa cangkul semacam itulah. Falamma ra'au Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala mereka melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berkata, qalu Muhammadun wal khamis. Demi Allah Muhammad telah datang, demi Allah Muhammad telah datang dengan pasukannya. Qala falamma ra'ahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka lihat Nabi lihat mereka, maka Rasulullah sallallahu berkata, Allahu akbar, kharibat Khaybar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, hancurlah Khaybar. Inna idza nazalna bi sahati qaumin fa asabahul mundarin. Sebenarnya kami kalau sudah tiba di sekeliling suatu kaum negeri mereka, maka mereka akan mendapatkan keburukan. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hadis yang panjang dijadikan dalil oleh Imam Al-Bukhari bahwasanya azan bisa menghalangi ditumpahkannya darah suatu kaum. Oleh karenanya di antara tanda bahwasanya suatu negeri itu adalah negeri Islam, di antaranya nampak syiar Islam. Di antara syiar Islam yang paling nampak adalah azan. Dikumandangkan azan, maka azan harus ada, syiar harus terdengar, ya, sehingga menunjukkan negeri Islam. Bukan azan kemudian
pakai tidak keluar mic-nya ya, cuma di dalam masjid, itu tentunya bukan jadi syiar. Syiar itu terdengar. Makanya Nabi SAW ketika mau serang Khaybar kan Nabi masih jauh. Nabi dengar dulu, adakah suara azan? Bukan Nabi sudah di tengah kota mereka, tapi Nabi masih jauh dari kota mereka, mendekati kota mereka. Nabi pagi-pagi dengar dulu ada azan atau tidak. Kalau ada azan dikumandangkan akan terdengar dari jauh, tidak pakai mikrofon dulu, tapi akan terdengar dari jauh. Nah, kalau ada azan berarti lokasi tersebut lokasi kaum muslimin tidak boleh diserang. Oleh karenanya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah berdalil dengan hadis ini, pendapat beliau bahwasanya namanya negeri Islam adalah negeri yang didirikan syiar-syiar Islam, di antaranya azan. Meskipun sang penguasa berhukum dengan hukum selain Allah misalnya, atau menyelisih hukum-hukum Allah, tetapi selama di daerah tersebut terlihat syiar-syiar Islam, bukan hanya penduduknya Islam, tetapi syiar-syiar juga Islam, ya, maka itu disebut negeri Islam. Dalilnya ini, dalilnya sikap Nabi SAW tersebut, mau serang lihat dulu dengar ada azan atau tidak. Kalau nggak ada azan baru diserang, berarti negeri kafir. Ya, selama syiar-syiar Islam ada, seperti ada azan, ada sholat di masjid, ada puasa bulan Ramadan, ada taraweh, ini syiar-syiar Islam. Syiar-syiar Islam seperti ini. Nampaklah bahwasanya Islam bisa berjalan dengan mudah di negeri tersebut, itu negeri Islam. Maka negeri Islam tidak dikatakan negeri kafir, sebagaimana diperhatikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sini para ulama berpendapat azan adalah syiar yang harus ditegakkan. Kalau suatu negeri meninggalkan azan dengan sengaja, maka diperangi. Kata Al-Khattabi rahimahullah taala, fihi annal adzana syiarul Islam. Hadis ini menunjukkan bahwasanya azan merupakan syiar kaum muslimin. Wa annahu la yajuzu tarkuhu, dan tidak boleh ditinggalkan syiar tersebut. Walau anna ahla baladin ijtama'u ala tarki, kalau suatu penduduk negeri sepakat untuk meninggalkan azan, kana li sultani qitaluhum alaih, maka sultan berhak untuk memerangi mereka. Ada negeri Islam, satu kampung tidak mau azan, semuanya sepakat kita tidak usah azan, diperangi karena mereka meninggalkan syiar Islam. Dalilnya hadis ini. Ada faedah dari Ibnu Hajar, saya bacakan. Wa qala amma qaulu ashabina, adapun perkataan sebagian sahabat, ulama-ulama kita, ulama Syafi'iyah maksudnya ashabina, man nataqa bit tasyahhud bil adzan hukima bi islamihi illa in kana isawiyan. Ada seorang jika dia mengucapkan azan, ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, dan azan sampai selesai, maka dikatakan dia orang Islam. Berarti dia, karena dalam azan sudah mencakup syahadatain. Kalau orang mengucapkan syahadatain asyhadu an la ilaha illallah Rasulullah, masuk Islam. Demikian juga orang yang mengumandangkan azan, karena dalam azan tersebut ada pengakuan terhadap syahadatain. Siapa yang mengucapkan azan dalam rangka mengakui, maka dia adalah seorang muslim. Illa in kana isawiyan, kecuali dia adalah pengikut Isawi. Fala yaridu alaihi mutlaqu haditsil bab li'anna al-Isawiyah ta'ifatan minal yahud hadathat fi akhir dawlati Bani Umayyah fa'tarafu bi anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakin al-Arab faqat. Kenapa? Karena Isawiyah ini adalah sekelompok. Kalau ada orang Isawi, kelompok Isawi yang mengumandangkan azan, tidak dikatakan dia Islam. Siapakah Isawiyah? Isawiyah adalah ta'ifah, kelompok dari firqah Yahudi yang muncul di akhir daulah Bani Umayyah. Mereka, di antara sifat mereka yang dinisbahkan kepada seorang namanya Abu Isa. Mereka ini, orang Yahudi ini mengakui bahwasanya Muhammad utusan Allah. Mereka tidak mencela Muhammad. Mereka mengetahui Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, tetapi hanya rasul untuk orang Arab, bukan untuk Bani Israel. Ada rupanya firqah Yahudi seperti namanya Isawiyah. Mungkin sampai sekarang masih ada. Mereka menghormati Nabi Muhammad. Mereka saudara kita, sebagian Yahudi seperti itu. Muhammad saudara kita, Muhammad keturunan Ibrahim, Muhammad adalah saudara Ishak dan seterusnya. Ya, dari Ismail, ya. Sepupu gampangannya, ya. Tapi mereka mengatakan Muhammad hanya utusan untuk Arab, bukan untuk kita. Ini kelompok Yahudi yang seperti ini ada, ya. Baik, kita lanjutkan bab yang terakhir yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini.
atau mungkin ada bab setelahnya ya. Baik. Ada waktu. Bab ma yaqulu idza sami'an munadi. Apa yang diucapkan oleh seorang ketika mendengar orang yang sedang mengumandangkan azan. Al-Imam Al-Bukhari berkata, yaitu apa yang perlu dia ucapkan ketika mendengar azan. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala hadatsana Abdullah bin Yusuf, qala akhbarana Malik an Ibn Shihab an Atha bin Yazid al-Laythi an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah SAW bersabda, "Idza sami'tumun nida, faqulu mithla ma yaqul muadzin." Jika kalian mendengar azan dikumandangkan, maka ucapkanlah apa yang diucapkan oleh muadzin, apa yang diucapkan oleh muadzin ya. Ini tentang sunnah apa yang kita ucapkan ketika muadzin mengumandangkan azan. Kata Nabi, faqulu mithla ma yaqul muadzin, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin ya. Artinya kalau muadzin mengatakan Allahu akbar, kita jawab Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, kita jawab Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, ya asyhadu la ilaha illallah. Asyhadu la ilaha illallah, asyhadu la ilaha illallah, asyhadu Muhammadar Rasulullah, asyhadu Muhammadar Rasulullah, asyhadu Muhammadar Rasulullah, asyhadu Muhammadar Rasulullah. Ketika sampai hayya 'alas shalah, maka kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alas shalah, la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah, marilah menuju salat, marilah menuju salat, marilah menuju al-falah. Yaitu keberuntungan atau kebahagiaan yang hakiki, karena al-falah itu maksudnya surga. Al-falah yaitu jika seorang telah terselamatkan dari apa yang dia khawatirkan dan dia telah mencapai cita-citanya, yang cita-citanya dia istaqarra, dia itu langgeng dengannya. Itu namanya orang sudah aflah, sudah mencapai falah, dan maksudnya adalah surga. Maksudnya adalah surga. Itu hayya 'alal falah, mari menuju surga. Hayya 'alal falah, apa jawaban kita? La haula wala quwata illa billah. Tidak ada, tidak upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi ketika Nabi mengatakan ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin, maksudnya tidak secara 100% karena ada yang kita beda dengan muadzin. Ketika muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, marilah menuju salat, marilah menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, marilah menuju salat, masa kita jawab juga hayya 'alas shalah, kamu juga menuju salat ya? Kan enggak, karena muadzin sudah di masjid. Karena muadzin sudah di masjid ya. Ketika dia mengatakan hayya 'alal falah, marilah menuju ke kebahagiaan yang hakiki, kenikmatan yang abadi, ya, maka seorang tahu ini adalah ajakan yang sangat agung menuju surga dan tidak mudah kita menuju surga. Makanya ketika kita tahu ini adalah perkara yang agung, hayya 'alal falah, maka kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Karena ini perkara besar, kita tidak mampu karena kita sangat lemah. Tidak mampu untuk bisa menjalankan dengan baik. Tidak bisa salat mungkin dengan baik. Kita tahu surga tidak mudah. Maka kita mengatakan tidak ada upaya kecuali dari Allah. Yang tidak ada yang bisa menggerakkan kita menuju masjid untuk salat. Tidak ada yang bisa memudahkan kita untuk mencapai al-falah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, ada orang badannya besar ya. Tubuhnya kekar, mungkin jago bela diri, mungkin juara jago apalah. Juara lari, mungkin jago fitness dan macam-macam, tapi ketika dipanggil hayya 'alas shalah tidak bisa berangkat. Dia tidak bisa bangun. Makanya saya sering sampaikan kisah yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala ketika beliau bercerita tentang beliau salat tarawih atau salat tahajud di 10 hari terakhir bulan Ramadan, yang ketika itu tahajud 3 juz ya. Jadi malamnya sudah ronde pertama sudah 1 juz, kemudian jam 1 dan seterusnya 3 juz. Beliau salat, tiba-tiba di depan beliau Allah mentakdirkan ada seorang dari Indonesia yang salat dengan kaki satu ya. Kaki satu tidak bergeming sampai 3 juz. Kata Syekh, orang itu saya doakan dan dia adalah guru saya. Saya mengerti bahwasanya kekuatan yang sesungguhnya adalah kekuatan iman. Bukan kekuatan kekar tubuh ya. Iman bisa membuat seorang menjadi kuat melaksanakan ibadah. Lihat orang depan saya cacat, kaki cuma satu tapi dia bisa tegak selama 3 juz itu berjam-jam untuk salat malam ya. Sementara orang badannya kuat, tubuhnya kekar, mungkin jago bela diri, mungkin jago lari, tapi tidak bisa ke masjid. Ketika iman seorang lemah, maka semuanya menjadi susah ya. Oleh karenanya ketika kita mendengar panggilan hayya 'alas shalah, kita serius mengatakan la haula wala quwata illa billah. Ya Allah, tidak ada yang bisa menggerakkan aku menuju masjid kecuali Engkau ya Allah.
hayya 'alal falah, ya hayya 'alal falah, maka marilah menuju kepada kebahagiaan yang hakiki, kenikmatan yang abadi, surga Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Karena ini panggilan tidak mudah. Tidak semua orang bisa melangkahkan kaki menuju masjid. Hanya orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa menuju masjid, ya. Baik. Adapun mengenai salat subuh yang ada tambahan as-salatu khairum minan naum, maka di sini ada khilaf di kalangan para ulama apa yang diucapkan. Ada yang mengatakan diulangi as-salatu khairum minan naum karena tidak pas kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah, ya, tidak pas, ya. Karena itu bukan panggilan, tetapi hanya sekedar penjelasan. Salat lebih baik daripada tidur. Tapi ada yang mengatakan kita mengkiaskan dengan la haula wala quwwata illa billah sebagaimana hayya 'alal falah, atau kita mengulangi dengan mengucapkan as-salatu khairum minan naum. Ada khilaf di kalangan para ulama tentang apakah sunnah mengucapkan menjawab panggilan muadzin berlaku bagi iqamat juga. Ada khilaf di kalangan para ulama karena Nabi mengatakan idza sami'tumun nida faqulu mithla ma yaqulul muadzin. Kalau kalian mendengar anida, maksudnya suara azan, dan ini yang zahir karena suara azan itu yang terdengar jauh. Adapun iqamat, para ulama sudah kita jelaskan pada pertemuan lalu, iqamat suaranya tidak terlalu keras dan untuk orang yang sudah hadir bahwasanya salat sudah ditegakkan. Jadi bukan diteriak, dikeraskan di atas tempat yang tinggi seperti azan. Yang seorang naik di atas tempat yang tinggi kemudian berteriak, itu azan. Ya, adapun iqamat tidak demikian karena iqamat pada khususnya untuk yang hadir. Jadi sehingga kita mengatakan la haula wala quwwata illa billah, kita perlu kekuatan dari Allah untuk menuju masjid. Oleh karenanya di sini khilaf. Ada yang mengatakan bahwasanya yang dijawab cuma suara muadzin ketika azan, karena itulah yang disebut panggilan, ya, hayya 'alas shalah, panggilan yang orang dari jauh perlu datang, ya. Dan Nabi mengatakan faqulu mithla ma yaqulul muadzin, ucapkanlah seperti yang ucapkan muadzin. Nabi tidak mengatakan faqulu mithla ma yaqulul muqim. Ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh orang yang iqamat. Karena orang yang iqamat namanya muqim. Orang yang muadzin, yang azan namanya muadzin. Sehingga dari sini sebagian ulama berpendapat bahwasanya menjawab azan hanya khusus untuk orang yang mengumandangkan azan. Adapun orang yang mengumandangkan iqamah tidak perlu kita jawab. Kalau orang jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, kita tidak usah jawab Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, tidak. Cuma muadzin aja. Pendapat kedua, dan ini dipilih oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala, bahwasanya iqamah juga dijawab. Ya. Iqamah juga dijawab, ya. Tetapi ya ketika sampai qad qamatis shalah, maka kita tidak ikut qad qamatis shalah, tidak, tapi kita mengatakan aqamahullah wa adamaha. Ya. Aqamahullah wa adamaha, ya. Apakah yang artinya ya Allah tegakkanlah salat dan langgengkanlah salat, ya. Tapi ini yang berpendapat bahwasanya iqamat dijawab, ya. Kemudian kalau kita mengambil keumuman, berarti ketika seorang mengumandangkan azan maka kita jawab azan, kemudian kita berdoa dengan doa setelah azan. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasil wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudul ladzi wa'adta. Kita baca ketika mendengar azan. Apakah kita baca juga mendengar iqamat? Keumuman orang yang mengatakan menjawab azan, iqamat juga dijawab, maka doa setelah azan juga dibaca doa setelah iqamat. Wallahu alam bisawab, saya lebih condong bahwasanya ini cuma untuk azan. Tapi ini masalah khilaf, ya. Karena tidak disebutkan bagaimana para sahabat menjawab iqamat. Dan iqamat ini orang sudah fokus untuk salat, ya, untuk salat, ya, fokus untuk salat, ya. Jadi wallahu alam bisawab, jawab itu cuma untuk azan. Tapi kalau ada yang mengatakan dijawab untuk iqamat juga, itu masalah khilafiyah, dan ini yang dilogikan oleh Ibnu Hajar bahwasanya menjawab azan bukan cuma azan saja. Demikian juga menjawab iqamat, hanya saja pada lafal qad qamatis shalah, para ulama berisyarat dengan mengatakan kita tidak mengatakan qad qamatis shalah.
Ya, tapi kita mengatakan aqamahallahu adamah. Allah alam bisawab. Hadis berikutnya Imam Bukhari berkata qala haddatsana Mu'adz bin Fadalah qala haddatsana Hisham an Yahya an Muhammad bin Ibrahim bin Al-Harits qala haddatsani Isa bin Talha annahu sami'a Muawiyah yauman. Bahwasanya Isa bin Talha berkata aku mendengar suatu hari Muawiyah ya. Faqala mithlahu, maka seperti yang diucapkan tadi Rasul bersabda ya ila qaulihi asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu ikuti perkataan muadzin sampai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena hayya 'alal falah, perkataan muadzin tidak kita ikut tapi kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Hadis berikutnya qala Yahya wa haddatsani ba'dhu ikhwanina annahu qala lamma qala hayya 'alas salat, berkata dari Yahya berkata sebagian saudara kami berkata tatkala muadzin berkata hayya 'alas salat qala, maka yang mendengar mengatakan la haula wala quwata illa billah. Jangan ikuti hayya 'alas salat, tapi jawab la haula wala quwata illa billah. Wa qala hakadha sami'na nabiyyakum yaqul, demikianlah kami mendengar nabi kalian Rasulullah sallallahu menjawab adzan. Ketika sampai pada kalimat hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, maka nabi menjawab la haula wala quwata illa billah. Ya. Baik, kita lanjut satu hadis lagi, satu bab lagi, bab ad-du'a inda nida. Bab berdoa ketika azan ya. Imam Bukhari berkata qala haddatsana Ali bin Ayyash ya. Kemudian qala haddatsana Syu'aib bin Abi Hamzah an Muhammad ibn al-Munkadir an Jabir bin Abdullah, dari sahabat bin Abdullah, beliau berkata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah SAW bersabda man qala hina yasma'un nida, siapa yang berkata setelah mendengar azan, ketika mendengar azan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah, ya Allah pemilik dakwah ini, yaitu milik azan. Azan dikumandangkan untuk menyembah Allah, was salatil qa'imah, dan salat yang ditegakkan adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ati Muhammad, berikanlah ati Muhammad, dan berikanlah kepada Muhammad al-wasilah wal fadilah. Al-wasilah kedudukan yang tinggi, al-fadilah keutamaan. Wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'ata, dan bangkitkanlah Muhammad pada kedudukan yang terpuji yang telah kau janjikan baginya. Siapa yang mengucapkan ini, kata Nabi, halat lahu syafaati yaumal qiyamah, maka dia akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat kelak. Ini di antara sunnah ketika seorang mendengar azan, setelah mendengar azan dia berdoa dengan doa ini ya. Dengan doa ini ya. Doa tersebut Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah, yaitu ya Allah ya pemilik dakwah yang sempurna ini. Dakwah sempurna maksudnya seruan yang sempurna, maksudnya azan. Kenapa azan disifati dengan sempurna? Ada yang mengatakan karena azan ditutup dengan la ilaha illallah. Ditutup dengan la ilaha illallah ya. Ada yang mengatakan sempurna karena isi azan adalah tauhid, dan tauhid adalah kesempurnaan. Dan syirik adalah kekurangan, dan azan isinya semua tauhid. Sehingga seruan azan disebut dengan dakwah tammah. Ini agar kita paham doa yang kita ucapkan. Kita berdoa setelah mendengar azan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati. Artinya ya Allah, sang pemilik seruan yang sempurna ini, maksudnya sang pemilik azan. Was salatil qa'imah, dan salat yang ditegakkan ya. Dan salat yang ditegakkan ya. Ada yang mengatakan salat daimah itu doa ya, dengan doa ya, atau penjelasan daripada azan. Azan adalah seruan yang selalu tegak ya. Apa doa kita? Ati, berikanlah Muhammadan, ati Muhammadan, berikanlah kepada Muhammad al-wasilah. Apa itu al-wasilah? Al-wasilah adalah, kata Nabi SAW, fa innaha manzilatun fil jannah la tanbaghi illa li 'abdin min ibadillah. Ada satu tempat di surga yang tidak boleh Allah berikan kecuali pada hanya seorang hamba. Ya. Dan Nabi berharap aku yang ada di tempat tersebut. Al-wasilah maksudnya adalah kedudukan di surga. Ya, yaitu kedudukan yang dekat dengan Allah. Jadi berikanlah Muhammad tempat itu ya Allah. Buat Muhammad, bukan buat nabi-nabi yang lain. Ati Muhammadan al-wasilah wal fadilah. Berikan juga kepada Nabi Muhammad al-fadilah. Al-fadilah yaitu kedudukan yang tinggi dibanding seluruh makhluk. Ya. Ada yang mengatakan ini selain wasilah ada kedudukan lain.
Ada yang mengatakan al-fadilah itulah al-wasilah. Wallahu a'lam bishawab. Tapi intinya kita minta wasilah itu kedudukan itu, minta fadilah buat Nabi, dan kita minta yang berikutnya, wa ba'athu maqaman mahmudan. Bangkitkanlah Muhammad di atas kedudukan yang terpuji. Alladzi wa'attah, yang telah Kau janjikan untuknya. Kedudukan yang terpuji ini banyak ulama menafsirkan maksudnya adalah syafaat al-uzma yang Allah isyaratkan dalam surat Al-Isra 79, kata Allah, asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, dan semoga Allah membangkitkan kau wahai Muhammad dengan kedudukan yang terpuji. Kedudukan terpuji tersebut adalah ketika Nabi memberi syafaat pada hari kiamat kelak, ketika manusia semua di padang mahsyar di bawah terik matahari, semua tidak kuat menahan panas yang sangat terik, keringat mereka bercucuran, sehingga mereka datang kepada para nabi minta agar para nabi memberi syafaat agar Allah segera datang untuk memutuskan perkara mereka, agar Allah mulai persidangannya. Gampangnya ibarat misalnya kita sederhanakan, misalnya seorang nunggu hakimnya nggak datang-datang, sementara nunggu keringat panas, kapan hakimnya nggak datang-datang? Maka mereka datang kepada para nabi yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah agar memberi syafaat, berdoa kepada Allah agar Allah segera datang. Tapi semua nabi menolak. Nabi Adam menolak. Kemudian mereka pergi kepada Nabi Nuh menolak. Mereka pergi kepada Nabi Ibrahim menolak. Mereka pergi kepada Nabi Musa menolak. Mereka kepada Nabi Isa menolak. Ketika mereka pergi kepada Nabi Muhammad, maka Nabi SAW pun menyanggupi, dan beliau pun sujud di bawah arsy, berdoa kepada Allah, muji Allah dengan pujian-pujian yang sangat indah. Maka kemudian Allah pun datang, Allah berkata, ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tu'ta wasfa'tu syafa'. Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, mintalah kau akan dikabulkan, beri syafaat dan kau akan diberi syafaat. Maka itulah maqaman mahmudah, ya. Ini doa yang hendaknya kita baca ketika kita mendengar azan dikumandangkan. Kita berdoa untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian saja ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.